Baik, selamat malam semua. Jadi pada pertemuan hari ini, saya masih membahas tentang batuan reservoir. Meskipun sebenarnya dua video kemarin sudah ada, hanya di materi ini mungkin ada penambahan materi. Jadi saya jelaskan kembali terkait dengan batuan reservoir, terutama nanti kaitannya dengan properties atau aspek penting dari reservoir, ya ini sifat-sifat fisik dari reservoir ya. Dalam hal ini ada porositas, permeabilitas, kemudian saturation water atau saturation fluida. Mengapa kok fluida? Kayak karena air, minyak, gas kita sebut sebagai fluida. Terus kemudian nanti sedikit tekanan kapiler. Jadi eh, mengapa tekanan kapiler juga kita bahas karena nanti terkaitannya dengan wettability atau reservoir itu dijenuhi oleh apa? Minyak atau gas gitu ya. Nah, sedangkan sebenarnya porositas dan permeabilitas itu ya mirip-mirip dengan sedimentologi dulu. Baik definisi mirip dengan geohidro juga sama gitu. Yang membedakan adalah yang ini saturation water. Kalau saturation water kalau di aquifer ya batuannya terisi air, tetapi kalau yang di sini di geologi minyak dan gas bumi itu isinya belum tentu hanya air. Jadi ada minyak atau minyak dengan air, air dengan gas atau bahkan ketiganya minyak, air maupun gas. Jadi kita bahas satu persatu. Kita mulai dari porositas. Jadi kalau berdasarkan definisi gitu ya, porositas itu adalah perbandingan volume ruang pori terhadap volume total batuan. Jadi berapa volume pori-pori yang ada di batuan. Nah, kita tahu bahwa di batuan itu ada butiran, kemudian ada mungkin matriks, gitu ya. Terus ada semen dan ada juga rongga. Nah, rongga-rongga itulah yang kita hitung untuk mengetahui porositas dari batuan. Nah, secara genesa atau terbentuknya porositas itu dibedakan menjadi dua ya secara genesa, yaitu porositas primer dan porositas sekunder. Ini porositas primer dan porositas sekunder, di mana porositas primer itu adalah porositas yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan. Jadi berbarengan. Nah, karena berbarengan, ya, sifatnya deposisional gitu, pengendapan. Jadi ketika diendapkan, ya, porinya juga terbentuk di situ. Kemudian yang kedua adalah secondary porosity atau porositas yang terbentuk setelah batuan terbentuk gitu ya. Nah, setelah batuan terbentuk ya prosesnya diagenetik atau tektonik gitu ya, diagenesa atau tektonik. Nah, tektonik karena kompresi atau tarikan sehingga batuan mengalami retak. Nah, retak itulah yang membuat pori atau rongga di dalam batuan dan kita sebagai porositas nantinya gitu ya. Nah, karena primary depositional, primary porosity atau karena depositional itu biasanya ada pada batu pasir. Ya, ada batu pasir. Pada batu pasir. Jadi pada batu pasir ketika terbentuk batu pasir akan terbentuk pori-pori, ya porositasnya terbentuk di situ. Tetapi batu gamping pun, gitu ya, batu gamping pun itu juga bisa primary porosity, gitu. Karena nanti ada batu gamping yang mempunyai porositas primer. Dalam hal ini adalah batu gamping yang kita tahu banyak organismenya atau banyak fosilnya, baik planktonik, bentonik, maupun moluska, fosil-fosil besar. Nah, kamar-kamar yang ada di dalam fosil itulah yang nanti jadi porositas, gitu ya. Meskipun sebenarnya di batu gamping itu porositas yang terbesar adalah porositas sekunder nantinya. Jadi, mengapa pentingnya porositas? Kita pelajari porositas dan permeabilitas pada reservoir, karena porositas adalah menentukan besar kecilnya atau kapasitas penyimpanan fluida dalam batuan.
Jadi seberapa banyak fluida yang bisa tersimpan dalam batuan, gitu. Pentingnya porositas. Nanti sedangkan permeabilitas itu adalah seberapa banyak minyak atau gas yang bisa diambil. Ya, karena permeabilitas kan kemampuan media berporus mengalirkan fluida, gitu ya. Nah, tapi kita bahas dulu satu persatu. Porositas. Nah, ini yang porositas primer. Ya, porositas primer. Nah, berdasarkan terbentuknya itu karena tadi porositas primer itu dibedakan menjadi dua, ya porositasnya, jenis porositasnya di porositas primer. Yang pertama adalah intergranular dan yang kedua adalah intragranular. Jadi kalau intergranular itu pori-pori yang biru gitu ya, rongga pori-pori yang terdapat di antara butiran. Bisa butirannya ini butiran sedimen atau butiran-butiran fosil. Nah, seperti ini nanti butiran fosil. Nah, rongganya yang di antara butiran ini yang kita sebut sebagai intragranular. Sedangkan yang intergranular. Sedangkan yang intragranular itu adalah pori atau rongga yang terdapat di dalam butiran. Nah, contohnya seperti ini di batu gamping lah ya, di fosil begitu. Ini kalau fosil, kemudian kalau kita belah gitu, di dalam fosil itu kan ada kamar-kamarnya gitu ya. Ini kamar-kamarnya. Nah, kamar-kamar inilah bentuknya rongga. Nah, rongga-rongga yang di dalam butiran atau di dalam cangkang fosil itu yang kita sebut sebagai intragranular porosity. Jadi porositas yang pori-pori yang ada di dalam butiran. Itu bedanya antara intergranular dan intragranular. Nah, biasanya yang intragranular ini pada batu gamping ya saya ceritakan dari awal tadi. Sedangkan yang intergranular ini biasanya pada batu pasir. Jadi ini butiran-butiran pasir, nah, rongganya di antara butiran tersebut. Gitu. Kemudian kalau porositas sekunder tadi, ya porositas yang terbentuk setelah batuan itu terbentuk, gitu ya. Nah, tipe-tipenya ada yang interkristalin, jadi rongga-rongga di antara kristal. Nah, ini biasanya ada di batuan karbonat juga, gitu. Jadi di antara mineral-mineral dolomit kalau di batu gamping biasanya. Jadi ketika perubahan kalsit berubah menjadi dolomit, ukuran mineralnya menjadi menyusut atau lebih kecil, sehingga terbentuklah rongga-rongga. Kemudian ada yang solution atau pelarutan. Nah, dalam hal ini adalah moldik dan fug, gitu ya. Moldik itu cetakan dari fosil tadi. Ketika fosil mati, terus kemudian terkubur, gitu ya. Nah, sedangkan cangkangnya itu terbentuk dari atau tersusun oleh karbonat gitu ya. Karbonasius atau karbonat lah. Karbonat, kalsit gitu. Nah, ketika kena air, cangkangnya itu akan larut gitu. Nah, ketika larut, ketika dia terkubur ini karena larut, maka tertinggal rongganya, gitu ya. Rongga di dalam batuan tersebut gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai fuldik, moldik. Sedangkan yang fugi atau gerowong ya, nah ini sebenarnya adalah perkembangan dari retakan yang ada di batu gamping. Jadi ketika batu gampingnya retak, terus kemudian dilalui air, batu gampingnya larut, retakannya menjadi melebar. Ya, nah ini yang kita sebut sebagai fugi atau rongga-rongga. Kemudian juga karena ada fracture. Nah, di batu gamping pun yang tadi saya sampaikan sebenarnya porositas yang paling besar di batu gamping itu adalah sekundernya. Jadi bisa karena fracture ini. Jadi retakan-retakan tadi terus kena air larut, rongganya semakin besar. Nah, kadang kita di batu gamping pun kadang kita jumpai gua gitu ya. Gerowong-gerowong yang besar, gua dalam gitu. Nah, itu yang nanti akan menyimpan eh, fluida dalam hal ini minyak atau gas gitu. Nah, di Indonesia porositas bukan porositas, reservoir batu gamping itu di Indonesia itu yang ditemukan atau dijumpai itu salah satunya ada di Arun ya, lapangan gas Arun dulu sekarang sudah tutup, itu reservoirnya batu gamping.
Kemudian di daerah Bojonegoro itu juga minyak dan gas itu reservoirnya batu gamping. Kemudian di Salawati itu juga reservoirnya batu gamping. Jadi memang di beberapa tempat lapangan-lapangan itu kadang reservoirnya malah tidak pasir, gitu, batu pasir, tetapi batu gamping. Tapi ada juga yang batu gamping, batu pasir. Contoh kalau di Tuban gitu ya, di Jawa Timur itu selain batu gamping jadi reservoir, nanti batu pasir formasi rayong itu juga jadi reservoir di minyak dan gas bumi yang ada di Northeast Java Basin. Gitu. Nah ini yang interkristalin. Jadi ini mineral-mineral dolomit. Gitu. Jadi ketika kalsit terubah menjadi dolomit, bentuk kristalnya atau ukuran kristalnya akan menyusut sehingga terbentuk rongga-rongga di sekitar kristalnya. Makanya disebut sebagai interkristalin. Ya. Sama seperti intergranular tadi. Kalau intergranular kan berasal dari kata granul atau granular itu butiran, jadi dia terletak di antara butiran. Karena ini interkristalin ya terletak di antara kristal gitu ya. Ini di batu gamping biasanya. Jadi karena terubah kalsit berubah menjadi dolomit. Jadi pertukaran ion dari CaCO3 ke tambahan Mg dia berubah menjadi dolomit. Kemudian ini yang moldik. Jadi ini awalnya adalah fosil atau cangkang fosil yang tersimpan terkubur kemudian mengalami cangkangnya mengalami pelarutan hilang nah, tersisa rongganya gitu ya sisanya dalam bentuk pori yang besar ini juga dari fosil kemudian yang ini foggy awalnya ini adalah retakan gitu ini garisnya lurus begini retakan terus retakan ini dilalui air akhirnya larut di kedua sisinya sisi kiri dan sisi kanan larut sehingga rongganya semakin melebar ya rongganya semakin melebar. Nah ini karena proses pelarutan tadi solution ini juga proses pelarutan di sini proses pelarutan ini juga proses pelarutan atau yang fracture. Jadi kalau batuan sedimen itu kan ketika kena deformasi karena dia punya elastisitas dan plastisitas pertama kali terkena deformasi dia tidak langsung patah gitu. Dia melengkung dulu. Ya, jadi melengkung. Nah, ketika batas lengkungannya terlampaui, maka baru dia retak gitu. Ya ini contohnya batu lempung sama batu gamping. Batu lempung kan lebih elastis gitu, dibanding dengan batu gamping. Dia elastis tapi begitu terlampaui dia langsung pecah. Ya, retakan-retakan inilah yang bisa bertindak sebagai nantinya pori atau sebagai reservoir. Jadi bisa jadi lempung yang retak-retak ini nanti juga bisa menjadi reservoir gitu ya. Ya, jadi tersimpannya hanya di dalam retakan. Kalau batu lempung ya, kalau itu dia sebagai reservoir gitu. Jadi ini yang retakan deformasi. Nah, ini retakannya gitu ya. Kalau kita lihat kan berpola ya. Letakannya itu kan kelihatan berpola gitu. Jadi ketika retak air masuk, nah ini mulailah bekerja berbarengan antara fracture dengan solution. Jadi ketika ini retak, terus kemudian air bekerja melewati di situ, sisi kiri dan sisi kanannya larut sehingga retakannya semakin lebar. Nah, contoh yang paling bagus fracture reservoir kalau di Indonesia adalah yang dulu penemuan giant gas sekitar 2004 atau 2005 itu ConocoPhillips menemukan gas di sekitar Jambi, lapangannya namanya Subbanfield gitu. Nah, itu ternyata reservoirnya adalah granit. Jadi ketemu gas di granit. Nah, granitnya ternyata adalah granit yang retak-retak gitu. Dia sudah retak sangat kuat sehingga gas bisa tersimpan di situ. Artinya yang fracture itu bisa terjadi di batuan apa saja gitu. Bisa batu beku, ya, batu gamping, gitu ya, batuan metamorf, atau bahkan mungkin batuan sedimen sendiri.
Ya, ketika batuan sedimen dia tidak punya porositas, tetapi batuan sedimennya retak-retak, ya dia bisa bertindak sebagai reservoir. Nah, porositas primer terutama ya di batu pasir gitu ya, karena dia terbentuknya bersamaan dengan terbentuknya batuan. Nah, ini dipengaruhi. Nah, porositas itu juga dipengaruhi kalau kita belajar sedimentologi. Jadi ukuran butir, keseragaman butir, bentuk butir, susunan butir, dan tingkat konsolidasi. Jadi sebenarnya ketika kita belajar sedimentologi, kita tidak hanya eh, mendeskripsi hanya ukuran butir gitu. Nah, ada aplikasinya. Mengapa kok ukuran butir harus kita di deskripsi, keseragaman butir harus kita deskripsi atau sortasinya ya. Kita deskripsi bentuk butirnya, kita deskripsi susunan butirnya, terus kemudian tingkat konsolidasi. Karena ini implikasinya atau pengaruhnya terhadap porositas pada batuan tersebut, ya terutama batu pasir. Ya, jadi implikasinya itu. Juga nanti pengaruhnya ke permeabilitas. Ya, kalau dulu kita belajar sedimentologi, ya kita tulis saja ukuran butirnya, oh pasir, gitu ya. Keselamatan butir, sortasinya bagus misalnya. Bentuk butirnya rondit, gitu ya. Susunan butirnya misalnya kubik atau rhombohedral tanpa dulu kita eh, tidak tahu atau belum tahu pemakaiannya untuk apa. Gitu. Nah, sekarang dipakai di geologi minyak bumi yang kita deskripsi dulu di sedimen, ini kita pakai karena ini menentukan besar kecilnya porositas maupun permeabilitas pada batuan reservoir. Kita lihat di sini. Lempung gitu ya, karena ukurannya kecil, porositasnya akan kecil. Porositasnya kecil. Sedangkan boulder atau bongkah gitu, yang ukurannya bongkah, nanti porinya akan semakin banyak. Artinya porositasnya akan semakin besar. Ya, pasir ada di sini dari ini juga akan pengaruh very fine sand, fine, medium, coarse sama very coarse itu juga akan berpengaruh. Artinya semakin ke sana, ukurannya semakin besar, ini porositasnya akan semakin besar. Jadi ukuran butirnya akan berpengaruh terhadap uh, porositas. Gitu. Kemudian keseragaman butir. Jadi dari ukuran butir tadi, itu kan butirannya di dalam batu pasir itu ukuran butirnya seragam atau tidak. Nah, kalau tidak seragam, itu kan kita sebut sebagai sortasi sangat jelek gitu. Artinya ada butiran yang besar, menengah, kecil itu campur aduk jadi satu. Sedangkan kalau well sorted atau sortasi sangat bagus, berarti ukuran butirnya kan seragam. Nah, ternyata semakin well sorted atau sortasinya semakin bagus, itu porositasnya makin besar. Artinya kalau sortasinya jelek gitu, sortasinya jelek atau mungkin bahkan sangat jelek, itu porositasnya akan jadi kecil. Mengapa kok kecil? Gitu. Ya karena ini butiran besar yang harusnya di antara butiran besar ini ada rongga terisi oleh butiran-butiran yang kecil-kecil ini. Ya, terisi oleh butiran-butiran kecil sehingga otomatis pori-porinya akan berkurang. Gitu. Kalau ukuran butirnya seragam kan porinya banyak, ini porinya banyak. Terus kemudian ini menyusut porinya, jumlah porinya ini menyusut sampai bahkan ini eh, sangat kecil gitu. Ya contohnya breksi. Ya breksi yang masif itu kan porositasnya akan kecil karena dia punya fragmen ukurannya gede-gede. Di antara fragmen itu ada matriksnya. Ya, ada matriksnya. Nah, matriks yang ukurannya kecil, ukuran matriks itu kan bisa dari lempung sampai pasir gitu ya. Nah, kalau misalnya matriksnya dia lempung, ya akhirnya menutup pori-pori yang ada di antara fragmen tadi. Ini berdasarkan ukuran butir dan keseragaman butir. Kemudian dari bentuk butir, jadi tadi bentuk ukuran butirnya misalnya pasir, terus keseragaman butirnya dia misalnya atau sortasinya bagus, ya. Kita lihat bentuk butirnya juga, gitu. Bentuk butirnya. Nah, kalau kita lihat kan dulu waktu kita deskripsikan, oh bentuk butirnya adalah subrondit sampai rondit atau subangular sampai angular. Nah, itu ternyata juga ada pengaruhnya terhadap porositas. Artinya semakin high sphericity atau semakin membulat butirannya gitu.
nanti porositasnya akan semakin besar. Berbeda dengan kalau dia angular atau sampai very angular, menyudut sampai sangat menyudut, gitu. Karena ketika butirannya menyudut, ketika kita tumpukkan gitu antara dua butiran yang menyudut tadi, itu saling mengunci, saling mengisi rongga-rongganya, sehingga rongga-rongganya akan berkurang dibanding dengan bulat gitu ya. Bulat, ini bulat kalau kita tempelkan kan ya ada rongga gitu. Tapi kalau bentuknya runcing-runcing kalau kita tempelkan kan rongganya akan semakin kecil gitu. Jadi ternyata itu implikasinya terhadap reservoir itu adalah terhadap porositasnya, bentuk-bentuk butirnya. Kemudian susunan butir pun juga sama gitu. Jadi akan berbeda kalau butirannya kita susun seperti ini, kita tumpuk seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai kubik. Kubik itu ini kalau misalnya titik tengahnya, ini titik tengahnya, ini titik tengahnya, ini titik tengahnya kalau kita hubungkan itu akan bentuknya jadi seperti ini. Seperti kubus. Jadi di dalam sana kan ada. Jadi secara tiga dimensi dia akan bentuknya seperti kubik ini. Nah, kalau kubik itu porositasnya perhatikan di sini rongganya ini akan semakin besar. Jadi kalau kita hitung ini porositasnya di yang kubik itu 47,6 atau ya sekitar 48%. Tetapi begitu ini kita gulirkan ke sini, mengisi rongga ini, bentuknya jadi rombohedral, ini akhirnya perhatikan di sini. Ini porinya akan jadi kecil. Kalau rombohedral, analogi yang paling gampang adalah ketika kita ke tukang buah, susunan jeruk gitu. Nah, yang dipajang itu kan susunan jeruknya kan begitu ditata itu kan di atasnya pasti mengisi sela-selanya gitu. Ya, diisi sela-selanya. Makanya di sini perhatikan ini hampir setengahnya susut porositasnya. Jadi porositasnya susut. Jadi kalau bentuknya rombik begini dia 25,96 atau sekitar 26% gitu. Ya, hampir setengahnya. Hampir setengahnya berkurang. Nah, ini pengaruhnya susunan butir terhadap porsitas gitu. Artinya kalau dia kubik ya rombohedral gitu, atau kubik ya kubik dia akan bagus gitu porositasnya, sedangkan kalau rombohedral dia porositasnya akan menurun setengah dari apa namanya kubik. Nah ini pun juga akan kalau sudah susunannya butir begini, tetapi nanti keseragaman butirnya dia eh, atau sortasinya jelek, rongganya ini akan terisi oleh butiran-butiran yang kecil. Jadi ini juga bisa berkurang gitu. Meskipun dia susunannya begitu, begini, tetapi sortasinya jelek gitu. Ada butiran-butiran kecil. Nah, butiran-butiran kecil ini yang mengisi di sini. Ya. Nah, nanti kita lihat di batu pasir. Kenapa kok kadang batu pasir kok ada porositasnya yang besar, ada porositasnya yang kecil gitu. Oke, nanti kita lihat. Kemudian ini pengaruh bentuk butir dan ukuran butir tadi. Jadi kalau bentuk butirnya dia rounded gitu ya, terus ukuran butirnya dia besar, ya porositasnya akan besar, permeabilitasnya kecil. Kalau ukuran butirnya kecil atau ukuran butirnya kecil, bentuk butirnya meskipun dia rounded gitu, kalau ukuran butirnya kecil, maka dia permeabilitasnya dan porositasnya kecil. Ya, contohnya batu lempung lah, gitu. Batu lempung itu porositas dan permeabilitasnya kan kecil. Ya, terutama permeabilitas. Sebenarnya di batu gamping itu permeabilitasnya yang sangat kecil atau mungkin bahkan nol. Nah, nanti kita lihat mengapa kok batu lempung eh, permeabilitasnya kecil atau bahkan nol. Mampu menyimpan fluida, tapi susah sekali mengalirkan fluida kalau lempung. Ya, ya contohnya paling gampang kalau kita banjir gitu ya. Kalau kita waktu kecil main di sungai gitu, kalau bikin mau cari ikan kan kita bendung. Nah, bendungnya kan pakai lempung kan. Nah, lempung itu menghambat air. Gitu. Kemudian pengaruh diagenesa. Jadi yang di sini pada waktu pengendapan, jadi sebelum proses diagenesa itu diendapkan, sebelum jadi proses diagenesa, porositasnya itu masih tinggi, 40 sampai 50% porositasnya. Kemudian
ini yang tadi sedimen terus kemudian mengalami penimbunan tapi masih dangkal gitu. Jadi ditimbun atau ditutupi lagi oleh sedimen di atasnya. Perhatikan di sini, porositasnya juga sudah berkurang setengahnya. Ya, ini baru barial, terus kompaksi. Kompaksi. Nah, ketika ini berubah jadi setengahnya, terus dia mengalami sementasi. Nah, di antara rongganya diisi semen, semen, semen gitu. Perhatikan di sini, porositasnya jadi kurang dari 10%. Ya, artinya kalau proses diagenesa terjadi gitu ya, ada kompaksi, terus kemudian ada penyemenan, maka porinya juga akan semakin berkurang. Tetapi meskipun porinya kecil begini, batu pasir tiba-tiba porinya jadi kecil, bisa jadi nanti porinya porositasnya akan jadi besar. Manakala batu pasir tadi akan mengalami retakan. Ya, kalau retak-retak dia akan menjadi porositasnya akan besar kembali. Kita lihat di sini sekarang contoh kasus kompaksi gitu ya. Ini pada proses diagenesa. Ini beberapa perhitungan ya kita ambil ini misalnya sama-sama batu pasir, tetapi yang di sini adalah volcanic sand. Ini di Jepang, terus kemudian ada arcosic sand, kemudian ada quartz sand. Jadi batu pasir kuarsa. Ini batu pasir arkus, ini batu pasir volkanik. Nah, kita tahu kalau batu pasir volkanik selain ada butiran, dia ada abunya, abu vulkaniknya. Kita lihat di sini, ketika pengendapan itu porositasnya masih sekitar 40% tadi. Tetapi ketika mengalami barial, mengalami kompaksi di kedalaman ya sekitar 3.000 kilo lah gitu ya, atau 3 kilo. 3 kilo ini porositasnya hampir nol. Nah, porositasnya hampir nol. Sedangkan kalau yang arkosik, arkosik itu kalau kita di klasifikasi petijon batu pasir itu kan ada arkus, ada arenit gitu ya. Nah, arkus kan banyak mengandung mineral-mineral yang tidak stabil, salah satunya felspar. Felspar itu kan tidak stabil, mudah berubah, misalnya menjadi lempung kalau felspar. Di sini pada awal pengendapan itu porositasnya 45%. Tapi di kedalaman yang sama 3.000, porositasnya langsung berubah menjadi 25%. Ini. Kemudian kalau yang korsen atau batu pasir kuarsa, nah kalau batu pasir kuarsa dia tersusun oleh kuarsa mineral-mineral yang stabil, artinya tahan terhadap kompaksi gitu ya, terhadap tekanan. Ya di sini misalnya awalnya diendapkan pada porositas 47 di kedalaman yang sama 3 kilo misalnya, dia porositasnya masih besar, sekitar 35%. Ini. Kemudian kita lihat perbedaan porositas pada batu lempung dan batu pasir. Ini batu lempung, ya, ini batu pasir. Batu lempung ukurannya kecil. Perhatikan di sini. Batu lempung itu sebenarnya porositasnya tinggi gitu ya. Pada waktu diendapkan. Ya, pada waktu diendapkan dia porositasnya melebihi pasir gitu. Jadi misalnya ini 40, ini bisa saja 50%. Tetapi ketika dia di kompaksi, nah, di kedalaman tertentu, dia porositasnya langsung turun drastis di sini. Ya, jadi kecil sekali. Tetapi kalau pasir, ketika dia porositasnya di sini 40, di kedalaman tertentu, ya masih mirip-mirip anunya apa porositasnya. Artinya si pasir butirannya agak besar meskipun di kompaksi, dia masih meninggalkan banyak rongga. Tetapi kalau yang shale gitu, porositasnya besar itu kan karena butiran-butirannya atau mineral-mineral yang ada itu bentuknya masih belum teratur begini. Ketika dikompaksi, dia bentuknya jadi teratur begini. Nah, begitu butiran-butirannya bentuknya teratur, akhirnya porositasnya akan berkurang. Ya, contohnya seperti ini, yang di sini. Jadi kalau kita lihat, ini porositasnya shale, di permukaan dia tinggi, kemudian ketika di kedalaman 3.000 meter, porositasnya langsung menurun drastis. Ya, jadi dikompaksi itu kalau dipadatkan
Itu ibaratnya ketika kita ambil ember, terus kemudian kita isi pasir penuh, pasirnya kita goyang-goyang. Apa yang terjadi? Pasirnya akan turun, akhirnya menjadi padat. Sampai di titik di mana ketika kita goyang, itu pasirnya nggak turun lagi, artinya itu sudah padat gitu. Nah, ketika itu kita goyang, pasirnya kita goyang, atau misalnya kita ambil lempung yang urai gitu ya, kita goyang, akhirnya kita padatkan, nanti lempungnya akan semakin cepat turunnya. Nah, mengapa kok turunnya cepat? Yang ini tadi. Nah, ini misalnya sebelum dikompaksi, tumpukan butirannya begini. Begitu kita goyang, begitu kita tadi mengalami pemampatan gitu, butiran-butiran ini akan mengisi yang di sini karena butirannya kecil gitu. Ngisi yang sini, ngisi yang sini, akhirnya nanti susunannya akan jadi begini. Nah, ketika susunannya begini, perhatikan pori-porinya ini tidak saling berhubungan. Ya, pori-porinya ini tidak saling berhubungan. Itulah mengapa lempung itu permeabilitasnya nol. Ya, kalau tidak ada retakan ya, kalau tidak ada retakan, hampir nol. Ya, 0,00 sekian milidarsi lah gitu. Tapi dianggap nol. Karena ini perhatikan, dia tidak berhubungan sama sekali antara rongga di sini dengan di sini. Dia mampu menyimpan, tapi tidak bisa melewatkan. Misalnya di sini ada fluida. Mau keluar lewat mana? Lewat ke sana nggak bisa, lewat sana nggak bisa, lewat sana nggak bisa. Dia hanya tersimpan di situ. Itulah yang menyebabkan si lempung permeabilitasnya sangat-sangat kecil. Nah, apalagi misalnya ini dipengaruhi oleh kompaksi tadi, pemadatan. Gitu. Oke. Nah, terus bagaimana kita menghitung porositas pada batuan? Ya, pada prinsipnya sama seperti di sedimentologi lah, di sedimentologi atau di geohidro. Ini misalkan kita batuan, ya, kita misalkan batuan. Nah, di dalam batuan itu kan ada butiran. Di sini ada butiran, ya mungkin ada di sini matriks gitu ya. Terus kemudian ada pori-porinya juga. Nah, satu batuan ini kan terdiri dari butiran, matriks, dan pori. Nah, kalau seperti itu, kita jumlahkan kalau volume batuan ini, berarti volume butiran-butiran ini ditambah misalnya volume matriks, ditambah volume pori, itulah yang kita sebut sebagai volume total batuan. Ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya tinggal kita lihat, tinggal kita cari. Yang kita cari kan volume pori. Nah, volume pori dibagi dengan volume batuan. Dikalikan 100%, itulah yang kita sebut sebagai porositas. Ya, itu yang cara menghitungnya. Jadi perhitungan porositas itu bisa dilakukan di lab gitu ya. Jadi kita ambil sampelnya, terus kemudian kita hitung porositasnya bisa gitu ya. Nah, di dalam porositas gitu, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam porositas itu ada namanya porositas absolut sama porositas efektif. Porositas absolut itu adalah semua atau total volume pori yang ada di batuan, baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan. Itu kita sebut sebagai porositas absolut. Nah, sedangkan yang satunya itu adalah porositas efektif. Nah, porositas efektif ini yang volume pori saling berhubungan. Nah, porositas efektif inilah yang mengakibatkan nanti suatu batuan permeabilitasnya akan semakin tinggi. Jadi kalau dia tidak punya porositas efektif, hanya porositas yang tidak saling berhubungan, dia mampu menyimpan banyak, tapi tidak mampu mengalirkan. Sedangkan kalau yang porositas efektif, dia mampu menyimpan banyak dan mampu mengalirkan fluida tadi. Nah, ini kita lihat. Nah, ini yang saling berhubungan. Ini pori-pori yang saling berhubungan atau efektif gitu ya. Ini efektif dan saling berhubungan. Nah, di dalam batuan kadang ada yang begini, ada yang dead end pori. Jadi ini porinya tidak berhubungan, tapi yang ini berhubungan. Yang hijau-hijau ini saling berhubungan. Atau bahkan di batuan ada yang seperti ini. Tidak berhubungan sama sekali ya. Contohnya tadi di batu lempung. Jadi pori-porinya ini tidak saling berhubungan. Ini yang menyebabkan permeabilitasnya akan jadi sangat kecil.
Ini mungkin permeabilitasnya sedang karena ada pori-pori yang tidak saling berhubungan. Kalau ini permeabilitasnya tinggi karena pori-porinya saling berhubungan. Kalau misalnya kita punya minyak di sini, terus kemudian kita sedot di sini, ya ini akan ngalir gitu, bisa lewat sini gitu ya. Terus yang di sini kalau ada minyak atau gas, dia akan ngalir juga ke sana, gitu. Mudah mengalir. Tetapi yang di sini, yang tersedot itu adalah yang berhubungan. Yang ini tidak akan tersedot. Yang di sini sama sekali tidak tersedot, tidak bisa keluar karena dia terjebak di pori-pori yang tidak saling berhubungan, gitu, atau isolated porosity. Dan kalau kita lihat klasifikasinya, ini saya ambil dari Prof. Kusuma Dinata, tetapi kalau kita baca di bukunya Leforsen ada juga, gitu. Jadi porositas itu kalau 0 sampai 5 dapat diabaikan lah. Kalau porositas batuan 5% itu ya dianggap bukan reservoir gitu. 5 sampai 10% ini buruk, 10 sampai 15% itu cukup. Nah, yang baik itu 15 sampai 20. Nah, biasanya reservoir ada di sini. Ya, 15% ke atas gitu. Tetapi ingat, di batuan meskipun dia punya porositas yang gini kecil, bisa jadi dia berpotensi sebagai reservoir apabila tadi batuannya mengalami retakan. Jadi ini porositasnya akan menjadi bertambah. Itu terkait dengan porositas. Nah, kemudian kita masuk ke permeabilitas. Nah, permeabilitas itu prinsipnya sama seperti di geohidro. Perhitungannya masih menggunakan hukum Darcy gitu ya. Ini pakai hukum Darcy. Jadi kita masukkan ini cairan gitu atau fluida di apa ini yang akan diukur media berporus gitu. Jadi permeabilitas adalah kemampuan suatu batuan atau media berporus melalukan atau melewatkan fluida gitu ya. Nah, fluidanya kan bisa air, bisa minyak maupun gas. Makanya untuk perhitungan permeabilitas itu mirip dengan yang di geohidro gitu. Jadi kita fluida yang kita alirkan kan dia punya apa namanya viskositas ya. Kita viskositasnya kita bisa tahu. Terus kemudian ini sampel yang akan kita uji, kita bisa ukur luas penampangnya, terus kemudian panjangnya ketika dia masuk diukur tekanannya, terus kemudian ketika sudah melewati ini diukur tekanannya. Nah, di sini dihitung debitnya. Harusnya kalau ini tidak ada media berpori, debit yang masuk harusnya sama debit yang keluar. Tetapi kalau yang ini ketika ada media berporus, debit yang masuk di sini itu kan belum tentu sama dengan yang debit yang keluar. Nah, itu sebenarnya perhitungannya adalah debit, tetapi di dalam debit ada namanya permeabilitas atau konduktivitas permeabilitas. Nah, ini yang kita hitung sebenarnya. Nah, dengan rumus ini kan kita bisa hitung gitu. K itu kan sama dengan Q kali mu L dibagi P1 P2 kali luas penampang. Ini kalau kita kembalikan atau kita mau cari yang K, ini dengan rumus ini perkalian biasa, ruas ini akan ke Q, kemudian P1, P2, dan A ini akan sebagai penyebutnya. Jadi K sama dengan Q kali mu kali L dibagi P1, P2 kali luas penampang. Ya, nanti akan ketahuan dia permeabilitasnya. Jadi sama seperti yang ada di geohidro. Kemudian kalau kita klasifikasikan, gitu. Jadi kalau klasifikasi permeabilitas dia ketat itu kurang dari 5 milidarsi, buruk itu 5 sampai 10, baik 10 sampai 100 milidarsi. Nah, batuan reservoir dengan porositas yang bagus itu adalah di sini, mulai dari 10 milidarsi sampai lebih dari 200 milidarsi. Oke, itu terkait dengan permeabilitas. Jadi samalah dengan yang di geohidro ya. Oke, kemudian kita eh, masuk pada saturation water. Jadi di dalam satu reservoir, di batuan reservoir,
bisa saja isinya itu bisa air dan minyak, bisa air dengan gas, bisa ketiga-tiganya ada. Nah, itu yang kita sebut sebagai saturation, kejenuhan gitu ya. Artinya batuan reservoir itu dijenuhi oleh apa? Nah, berapa nilai kejenuhan air, berapa nilai kejenuhan minyak, berapa nilai kejenuhan gas. Nanti berapa persen yang dijenuhi minyak sehingga dikatakan sebagai hidrokarbon potensial di reservoir tersebut. Kita lihat kalau misalnya ini definisinya gitu. Jadi ruang pori reservoir minyak bumi tidak pernah terisi penuh oleh hidrokarbon. Jadi tidak penuh, tidak sepenuhnya isinya hidrokarbon. Pasti ada airnya gitu ya. Jadi minyak dan air gitu. Air dalam keadaan cair dan hidrokarbon dapat berada dalam keadaan gas padat atau cair gitu ya di dalam reservoir. Nah, saturasi sendiri, saturasi suatu fluida itu tertentu. Saturasi suatu fluida tertentu. Nah, fluida tertentu itu kan bisa air, bisa minyak maupun gas. Itu didefinisikan sebagai fraksi ruang pori yang ditempati oleh fluida. Seberapa banyak pori-pori yang diisi oleh fluida tersebut. Misalnya air, nanti pori-pori yang diisi oleh air itu berapa persen. Kemudian minyak itu berapa volume pori yang diisi oleh minyak. Atau berapa persen pori-pori yang diisi oleh gas. Gitu. Nanti kita lihat perhitungannya. Gitu ya. Nah, konsepnya begini, konsep kejenuhan. Kalau kita punya gelas, kalau kita punya gelas, gelas ini kita ibaratkan batuan, gitu ya. Kemudian kalau kita batuan ini kita isi air sepenuhnya, maka batuan ini dijenuhi oleh air. Artinya saturation water atau kejenuhan air adalah 100%. Ini kalau reservoir diisi air, semuanya isinya air, maka SB-nya 100%. Kemudian ini kita punya gelas, setengahnya kita isi air, setengahnya kita isi minyak. Atau ini reservoir. Volume reservoir ini setengahnya terisi oleh air, terisi oleh minyak. Artinya di dalam reservoir tadi ada dua saturasi. Saturasi air dan saturasi oil. Tetapi dua saturasi ini kalau dijumlah adalah 100%. Maka saturation waternya ini adalah 50%, saturation oilnya 50%, sehingga SW dan SO, saturation water ditambah saturation oil, itu jumlahnya 100%. Ya tidak harus ini ya, tidak harus ini ya, contoh saja. Bisa saja airnya 40%, minyaknya 60%. Artinya di sini adalah SW-nya 40, SO-nya adalah 40. Gitu. Tapi bisa jadi di dalam reservoir ini diisi tiga-tiganya ini ada. Ada air, ada minyak, ada gas. Gitu ya. Nah, tinggal kita hitung seberapa banyak volume air yang mengisi pori-pori, seberapa banyak eh, minyak yang mengisi pori-pori, seberapa banyak gas yang mengisi pori-pori. Artinya di dalam reservoir ini ada tiga saturasi. Saturasi air atau SW, saturation oil atau SO, dan saturation gas atau SG. Ketiga saturasi ini ketika dijumlahkan harus 100%. Jadi SW-nya 50, SO-nya 30%, SG-nya atau S-gasnya 20%, sehingga kalau ini dijumlah adalah 100%. Ya. Jadi bisa saja yang di sini, Pak, kalau di sini gas bagaimana? Ya, tinggal ini dirubah nanti bukan SO tapi SG. Jadi di reservoir misalnya hanya dua, air dan gas, ya berarti SW dan SG gitu ya. Nah, itu perhitungannya. Nah, kalau ini 100% ya ini aquifer gitu kan. Jadi sebenarnya istilahnya itu kan agak sedikit berbeda antara air tanah dengan minyak gitu. Padahal barangnya sama. Kalau kita perhatikan gitu ya, batu pasir yang isinya air ya kita sebut sebagai aquifer. Tetapi kalau di minyak kita sebut sebagai reservoir gitu ya. Jadi ada perbedaan terminologi tapi sebenarnya sama, barangnya sama gitu. Batunya sama gitu.
hanya penyebutannya aja yang berbeda. Nah, kalau kita lihat seperti ini nih butiran-butiran batuan gitu ya. Tadi kita ibaratkan konsepnya di gelas, kalau ini di batuan gitu. Kalau yang tadi SW-nya 100%, ini butiran-butiran, ini ya, butiran-butiran. Yang biru-biru ini air. Jadi pori-porinya ini diisi oleh air seluruhnya. Sehingga di sini adalah SW-nya 100%. Tetapi yang di sini ini batuan, ini ada butiran-butiran. Nah, butiran-butirannya ini diisi oleh air yang biru-biru dan minyak yang hijau-hijau. Artinya di dalam batuan ini atau di dalam reservoir ini ada dua kejenuhan, ada saturasi air dan saturasi minyak, SW dan SO. SW dan SO kalau dijumlah harus 100%. Tetapi kadang di reservoir juga begini isinya. Jadi ada butiran, ada rongga, rongganya terisi air, minyak, sama yang gas yang merah-merah. Sehingga di sini ya tiga saturasinya. Saturation water yang biru, saturation oil yang hijau, saturation gas yang merah. Nah, ini yang dihitung. Ya, pori-pori yang diisi minyak ini berapa volumenya, terus yang diisi gas ini berapa, yang diisi air berapa. Gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana menghitung saturasi? Ya, tadi ada saturasi air 100%. Gitu. Nah, dengan penjelasan tadi, kalau misalnya di sini, ya jumlah air yang mengisi pori-pori dibagi dengan volume total porinya, inilah yang kita sebut sebagai kejenuhan ini. Jadi kalau dia SW, ya berarti total volume fluida dalam hal ini air yang ada di reservoir dibagi dengan volume pori kali 100%. Itu yang dikatakan dengan SW. Kalau SO bagaimana Pak? Ya SO sama dengan VO, jadi volume oil yang ada di batuan atau di reservoir dibagi dengan volume pori kali 100%. Kemudian yang gas sama, SG itu sama dengan volume gas yang mengisi pori-pori dibagi dengan volume pori kali 100%. Nah, nanti kalau dijumlah SW ditambah SO ditambah SG 100%. Nah, 100% kadang dinotasikan 1. Karena 100% kan 100 per 100 ini 1. Sama saja. Yang tadinya harus 100%, ya di sini 1. Ya tergantung notasinya nanti. Kalau SW-nya dinotasikan sebagai bilangan desimal, berarti di sini 1. Tetapi kalau tidak didesimalkan pakai persentase, ya di sini harus persentase. Misalnya SW ditulisnya adalah 60%. Nah, berarti di sini nanti 100%. Tetapi kalau SW ditulisnya 0,6, ini 0,3, ini 0,1, itu ya di sini 1. Nah, kalau yang ini misalnya 60%, 30%, 10%, ya berarti di sini 100%. Nah, di dalam reservoir ada namanya critical minimum air yang ada di dalam reservoir sehingga bisa dikatakan reservoir itu eh, berpotensi atau berpotensi sebagai hidrokarbon, potensial hidrokarbon reservoir. Jadi ketika ditemukan itu critical saturation water-nya 25 sampai 30%, SB-nya sekitar 40% lah. Jadi batasnya itu adalah 60%. Ini kenal SW sebagai cut off. Artinya ketika SW-nya kurang dari 60%, itu dikatakan reservoirnya sebagai reservoir hidrokarbon. Tetapi kalau di sini SW-nya lebih dari 70%, mungkin bahkan 80%, berarti reservoirnya dijenuhi hanya air yang dominan. Nah, itu tidak potensial. Gitu. Bayangkan kalau misalnya SW-nya 80%, SO-nya cuma 20%, gitu kan. Artinya kan jumlah minyak yang terkandung di dalam reservoir itu sangat kecil, gitu ya. Nah, itu yang kadang menyebabkan kita drilling discover minyak, tetapi setelah dihitung itu ternyata tidak ekonomis gitu ya karena tadi saturation water-nya terlalu tinggi sehingga kita akan nanti diproduksi misalnya 1 tahun yang keluar
apa sudah jadi air gitu karena minyaknya sudah habis tersedot. Gitu. Oke, kemudian yang eh, terakhir ini adalah tekanan kapiler. Jadi tekanan kapiler nanti menentukan si reservoir tadi, kejenuhan tadi dibasahi oleh air atau oleh minyak, gitu ya. Dibasahi oleh air atau minyak. Ini menyebabkan ini yang kita sebut sebagai tekanan kapiler. Nah, kalau berdasarkan definisi, kalau di tekanan kapiler gitu, ada perbedaan tekanan antara dua fluida yang membasahi batuan dengan fluida yang bersifat tidak membasahi batuan. Jika di dalam batuan tersebut ada dua fasa atau lebih fasa fluida yang tidak bisa bercampur, ya, tidak bisa bercampur dalam kondisi statis atau diam. Ya, kalau kita lihat eh, kita kan agak nggak bisa mencampur antara minyak dengan air, ya, kita nggak bisa. Nah, di antara minyak dan air itulah yang ada namanya tekanan kapiler. Ya, artinya fluida yang membasahi batuan dengan fluida yang tidak membasahi batuan gitu. Jadi dua fasa yang berbeda dan tidak bisa campur itu nanti akan menyebabkan tekanan kapiler. Nah, seperti yang kemarin gitu ya, ini hubungan tekanan kapiler itu digambarkan sebagai rongga pori itu mudah untuk membayangkan adalah sistem tabung kapiler atau pipet gitu ya, atau sedotan gitu. Ya, kalau kita punya uh, misalnya air, terus kita masukin sedotan, sedotan yang kecil, sedotan yang sedang diameternya, sama sedotan yang besar, itu nanti air yang akan naik lebih tinggi adalah yang sedotannya kecil gitu ya. Dia akan naik lebih tinggi kan, artinya tekanan kapilernya akan jauh lebih tinggi gitu. Nah, ini yang diakibatkan ya. Jadi kalau diameter atau jari-jari dari porinya itu kecil, maka tekanan kapilernya akan semakin besar. Nah, ini disebabkan adanya tekanan adhesi. Jadi tegangan adhesi itu tegangan antara fluida dengan butirannya. Kalau kohesi kan eh, apa namanya tegangan antar molekul-molekul yang ada di fluidanya tadi. Nah, ini sehingga kalau dikatakan tekanan rendah merupakan kecenderungan rongga batuan ini untuk menata atau mengisi setiap pori batuan dengan fluida yang terisi bersifat membasahi ini tadi. Nah, tekanan kapiler di dalam reservoir sifatnya adalah yang ini, bersifat membasahi. Apakah nanti reservoirnya itu butirannya dibasahi oleh air atau butirannya dibasahi oleh minyak, gitu ya. Nanti kita lihat gitu. Ini tekanan di dalam tabung kapiler diukur pada sisi batas permukaan dua fase fluida, fluida pada sisi konkav atau cekung mempunyai tekanan kapiler yang lebih besar daripada yang konvek atau cembung. Gitu ya. Nah, perbedaan tekanan di antara dua fase fluida tersebut merupakan besarnya tekanan kapiler di dalam tabung. Nah, ini contohnya. Nah, ini perhatikan tadi yang saya sampaikan. Ya, mohon maaf. Ini yang kapiler dengan diameter sedotan itu ya, sedotan dengan eh, jari-jari yang kecil, ini jari-jari yang besar, ini yang jari-jari sedang. Semakin kecil diameternya atau jari-jarinya, maka tekanan kapilernya akan semakin besar. Kita lihat di rumus ini. Jadi cos theta, theta ini sudut yang dibentuk antara ini fluida dengan eh, tabungnya gitu atau nanti kalau di dalam batuan ya tegangan antara fluida ini dengan butiran. Ya, tegangan antara fluida dengan butiran. Ini cos theta, ini cos theta, kemudian densitasnya tegangan antar dua fluida di sini, tegangan antar dua fluida plus dibagi jari-jarinya. Nah, ini perhatikan. Jari-jari di sini kecil,
otomatis ini akan besar. Artinya kalau di sini pembaginya kecil, maka tekanan kapilernya akan besar. Tetapi kalau di sini jari-jarinya besar, seperti yang di sini, jari-jarinya besar, pembaginya besar, maka hasilnya di sini akan kecil. Itulah yang menyebabkan kalau tekanan kapilernya ini besar, naiknya akan semakin tinggi. Tapi kalau tekanan kapilernya dia rendah, naiknya semakin rendah. Nah, sebenarnya pengaruhnya nanti terhadap kebasahan di sini. Nah, ini kan kohesi ya. Nah, di dalam fluida ini ada gaya namanya gaya gaya kohesi dan gaya adesi. Gaya kohesi itu yang ada di larutannya atau di fluidanya. Jadi ikatan antara unsur tadi. Sedangkan adesi adalah ikatan ini fluida dengan eh, apa namanya gelasnya atau fluida dengan ini butiran atau mineral ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, gaya adesi lebih besar dari gaya kohesi. Nah, jadi reservoir itu akan dijenuhi atau dibasahi oleh air. Jadi seperti ini. Ini water wet. Kalau sudut kontaknya ini ada dua fluida antara minyak dan air gitu. Jadi kalau sudut kontaknya antara minyak dengan air kurang dari 70 atau 0 sampai 70, ini artinya reservoir akan dijenuhi oleh dibasahi oleh air sehingga minyak akan mudah ngalir. Tetapi kalau sudut kontaknya ini besar, ya seperti ini ya di sini. Ini sudut kontaknya kan besar nih, yang biru ini air, yang hijau ini adalah minyak. Sudut kontaknya besar, maka si reservoir ini dibasahi oleh minyak. Nah, ini bagi reservoir engineering agak masalah karena nanti ini agak susah untuk disedot. Karena apa? Minyak mempunyai tegangan gaya adesinya sangat kuat. Nah, sangat kuatnya karena viskositas tadi. Jadi kalau minyak nempel sedikit butiran, kalau kita lepas kan agak susah dibanding dengan air yang nempel di butiran. Jadi kalau di yang water wet itu ibaratnya minyaknya itu ngambang di antara butiran-butiran yang dijenuhi oleh air. Contohnya ini, contoh yang seperti ini yang bagus tadi. Ini, jadi yang ini, jadi butirannya, butiran yang biru-biru ini adalah air. Jadi butirannya itu dibasahi oleh air, butiran di sini juga dibatasi air, jadi minyaknya itu ada di antara ini, sehingga ini akan mudah mengalir. Tetapi kalau birunya ini nggak ada, jadi birunya ini nggak ada gitu, hijaunya langsung nempel di butiran, ini yang susah, malah disedot. Ya contoh seperti ini, yang hijau nggak ada ya. Jadi kalau hijaunya ini langsung nempel di butiran, itu artinya gaya adesinya semakin kuat sehingga si minyak itu justru malah susah disedot gitu. Kalau ini kan enak, jadi ibaratnya ada pelicinnya kan di antara butiran ini. Kalau minyak disedot akan lebih mudah dibanding kalau nanti dia oil wet yang ini. Artinya ini minyaknya ini kan nempel di butiran nanti, nempel ya di butiran batuan kan ini, nempel di butiran-butiran gitu. Sehingga nanti airnya itu malah kadang bisa terlepas dari sini sehingga si minyak ini akan menempel di butiran-butiran seperti ini. Nah, itu malah susah untuk disedot. Jadi yang nanti yang ngalir malah airnya saja. Nah, ini yang kalau di reservoir engineering itu yang disukai malah yang di sini, water wet. Ya, water wet, tetapi kejenuhan airnya atau saturation waternya kurang dari 60% tadi. Ya, jadi artinya reservoirnya dijenuhi minyak, tetapi butirannya itu dibasahi oleh air sehingga minyak mudah akan diproduksi atau disedot gitu. Nah ini kalau gaya adesi lebih kecil dari gaya kohesi,
maka dia non wetting atau dia non wetting, artinya dia tidak water wet tapi dia oil wet. Ya, baik itu yang bisa saya sampaikan dengan terkait dengan properties dari reservoir, porositas, permeabilitas, dan saturation water serta tekanan kapiler yang ada di batuan reservoir. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Saya belum. Oke. Yang lainnya cukup Saya, Pak, jelas? Ya? eh lihat, Pak, untuk gaya eh, berat jenis, Pak, berat jenis Hmm. eh, minyak dan air Hmm. itu kekuatannya dibandingkan gaya tarik menarik tadi antara air dan mineral Hmm. itu lebih besar mana, Pak, di reservoir, Pak? Ya, kalau dari sisi berat jenis, minyak lebih berat jenisnya lebih ringan dibanding air, gitu ya. Tetapi secara viskositas atau kekentalan, minyak kan viskositasnya lebih tinggi dibanding dengan air. Artinya air itu viskositasnya rendah, encer gitu ya. Nah, ketika viskositasnya tinggi, fluida viskositas tinggi, itu ketika menempel di butiran, maka gaya adesinya akan semakin kuat, ya, semakin kuat. Nah, ketika semakin kuat, maka yang minyak atau fluida yang berat, viskositasnya tinggi tadi, dia akan susah Pak disedot karena dia menempel kuat pada butiran. Tetapi kalau butirannya, jadi butirannya terus kemudian ya diselubungi air lah, selubungi air gitu, baru si minyaknya ada di atasnya, itu lebih mudah disedot. Berbeda kalau misalnya ini butiran diselubungi minyak, ada airnya, itu yang nanti yang ngalir cuman airnya. Jadi si minyaknya yang tertahan. Jadi gaya adesinya itu akan semakin kuat si minyak, Pak. Gitu, Pak Riyad. Baik, berarti di reservoir itu belum tentu air ada di bawah reservoir itu belum tentu ya, Pak ya? Ya, ya kalau secara keterdapatan, Pak, secara keterdapatan memang si reservoirnya, di dalam reservoir itu minyak ada di atas, air ada di bawah, Pak. Kalau isinya cuma dua ya, cuma dua fasa, itu isinya air sama minyak, ya air ada di bawah, minyak ada di atas. Nah, ketika minyak sebenarnya kenapa kok minyak di atas? Ya tadi itu butiran-butirannya kan awalnya terisi air. Jadi sebelum ada minyak itu kan butirannya si reservoirnya kan ada airnya, Pak. Terus kemudian ada migrasi, air-air yang ada di atas itu yang kalau kita lengkungan begini di atas itu kan terinvasi atau terusir oleh si minyak. Nah, ketika air terusir itu kan masih ada air yang menempel di butiran-butiran, masih ada air yang menempel di butiran-butirannya, Pak. Jadi tetap minyak ada di atas, air ada di bawah, Pak. Posisinya begitu. Hanya tadi karena dia eh, apa awalnya ada air, butirannya dilingkupi oleh air sehingga dia gaya adesinya semakin apa namanya kecil gitu. Tetap Pak posisinya minyak ada di atas, air ada di bawah. Kalau ada gas ya paling atas kalau di dalam reservoir trap itu gas ada di atas, terus kemudian minyak, baru air Pak. Karena berat jenisnya kan berbeda-beda. Minyak Baik, itu Pak. lebih kecil dibanding air berat jenisnya, gas itu lebih kecil lagi. Makanya dia posisinya paling atas, Pak. Kalau di dalam trap atau di dalam reservoir. Baik, Pak. Berarti berat jenis lebih tinggi dibandingkan apa lebih berpengaruh dibandingkan gaya adesi ke mineral ya, Pak ya? Ya, jadi kalau secara posisi ya, tetapi untuk secara produksi tadi itu ya posisinya tadi si
Yang disenangi oleh reservoir engineering itu yang water weight tadi. Ya, butirannya tetap dilingkupi oleh air. Gitu. Tapi kadang begini Pak, batas antara air dalam di reservoir itu kan batas antara air dengan minyak atau kita sebut sebagai OWC ya, oil water contact. Kemudian ada batas antara gas dengan minyak atau gas oil contact gitu. Itu batasnya kadang tidak tegas begini, kadang dia gradasi ya, tergantung tekanan kapilernya tadi Pak. Gitu. Jadi batasnya itu tidak lurus begitu. Batas antara minyak dan gas ya tidak lurus gitu. Kadang ya tidak rata begitu. Karena ya masing-masing di pori-porinya kan punya tekanan kapiler yang berbeda-beda Pak. Tapi secara berat jenis ya posisinya seperti itu Pak. Baik, makasih Pak Dani. Ya, ada lagi? Izin Pak, ini Ya, baik dalam kondisi yang bagaimana ya Pak, porositas dan permeabilitas itu berpengaruh terhadap overpressure. hmm. Ya, jadi terkait dengan overpressure artinya kalau dia pemadatannya kuat, Mas, jadi kompaksinya terlalu tinggi, terus kemudian begini, overpressure itu ketika diendapkan, itu kan ada fluida-fluida juga yang terjebak, gitu ya, air formasi gitu terjebak. Ketika air formasi itu terjebak, itu terus kemudian ditimbun lagi, airnya tidak sempat keluar dari pori-pori itu. Nah, ketika air tidak sempat keluar dari pori-pori itu dan sudah tertutupi gitu ya, terus kemudian itu ditekan gitu. Nah, ketika itu ditekan karena air formasinya belum sempat keluar, itulah yang menyebabkan namanya overpressure. Jadi dia di atas gradien eh, apa namanya ya kalau air itu gradien litostatik. Nah, gradien air ya, jadi kan di atasnya. Karena apa? Ya itu tadi ada pori-pori. Jadi ketika diendapkan, misalnya batu pasir diendapkan di air laut gitu ya, diendapkan secara cepat gitu atau di suatu cekungan yang dalam, baik batu pasir maupun batu lempung diendapkan gitu. Itu kan ketika diendapkan terbentuk porositas primer, di mana porositas primer tadi terisi oleh air. Nah, ketika diendapkan lagi sedimen, kemudian diendapkan lagi sedimen yang sangat tebal sehingga air tadi belum sempat keluar. Nah, itu yang karena airnya tidak sempat keluar, begitu ditekan, itu kan sebenarnya air yang di dalam pori itu kan sebenarnya melakukan reaksi gitu ya. Sebenarnya dia pengen keluar tapi nggak bisa gitu. Nah, itu yang menyebabkan overpressure, keadaan yang menyebabkan bisa overpressure. Makanya biasanya overpressure itu terjadi pada sedimen-sedimen yang diendapkan sangat cepat. Nah, sedimen-sedimen yang diendapkan sangat cepat itu di mana? Ya di sekitar lingkungan laut dalam gitu. Dia cepat gitu ya, cepat sekali diendapkan gitu. Suplainya banyak, cepat, terus kemudian terkubur dengan cepat. Seperti itu Mas kondisinya eh, porositas dan permeabilitas terhadap overpressure tadi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Saya cukup Pak.